Bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Fadailul A'mal adalah Fadailus Salah, adalah bab tentang keutamaan berkaitan dengan salat, lima waktu. Akhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. As-salah, salat secara bahasa artinya doa. Artinya doa. Jadi salat, as-salah dalam bahasa Arab yaitu artinya doa. Makanya ibadah salat itu mestinya di dalamnya. Dan secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari ucapan atau bacaan dan gerakan atau perbuatan yang dibuka dengan takbir, dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan at-taslim, ditutup dengan salam. Itulah pengertian salat. Sebelum kita menyebutkan fadail, fadilah yang begitu banyak berkaitan dengan salat, terlebih dahulu kita sebutkan kedudukan, bagaimana posisi salat dalam agama kita, agar kita menjadi orang-orang yang mengagungkan dan memberikan perhatian yang besar terhadap perkara tersebut. Pertama, salat adalah kedudukannya sebagai rukun di antara rukun-rukun Islam yang dengannya agama itu tegak. Kalau bangunan tidak memiliki ar-rukun, rukun ini adalah sudut-sudutnya yang biasanya di dalamnya tiang. Ketika tidak ada rukunnya, maka bangunan itu akan mudah roboh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan, dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yang pertama. Syahadat, persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Rasulullah adalah utusannya. Dan rukun yang kedua adalah wa iqamis shalah. Itulah pembahasan kita yang akan kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Bahwasanya kedudukan dari salat adalah diposisikan sebagai rukun yang kedua setelah bersyahadat, yang merupakan kewajiban yang ketika seorang hamba telah bersyahadat, kemudian beberapa detik setelahnya masuk waktu salat, maka mulai detik itu dia telah wajib melaksanakan salat 5 waktu. Tidak ada jeda, tidak diberikan keringanan untuk nanti 1 hari, 2 hari setelah dia masuk Islam baru dia mau melaksanakan salat. Dia laksanakan salat bagaimanapun keadaannya. Itu posisi yang pertama. Kedudukan salat yang pertama adalah sebagai rukun yang kedua. Diposisikan sebagai rukun yang kedua setelah syahadat. Ini menunjukkan tingginya kedudukan salat dalam agama kita. Kemudian yang kedua, setelah diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai rukun atau pondasi, juga diistilahkan oleh Nabi SAW yang merupakan kedudukan salat, diistilahkan sebagai tiang agama. Sebagai amud. Tadi pondasi, sekarang amud sebagai tiang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri, kalau hadis yang paling masyhur biasa didengarkan dari muballigh atau dari para penceramah tentang salat adalah tiang agama. As-salatu imanuddin adalah teks atau redaksi hadis yang lemah. As-salatu imanuddin, salat adalah tiang agama. Tetapi dari sisi makna dikuatkan oleh hadis yang lain yang lebih kuat derajatnya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam, puncak dari segala atau pokok dari segala urusan adalah perkara Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihad, dan puncak bangunannya
dari Islam itu adalah jihad. Maka solat kedudukannya dalam agama kita sangatlah urgen, bagaimana urgennya dan pentingnya tiang bagi suatu bangunan. Kalau ada bangunan yang tidak memiliki tiang, sudah dipastikan dia adalah bangunan yang lemah, bangunan yang akan mudah roboh. Dan begitulah kondisi beragama seseorang. Jika solat 5 waktunya saja tidak diperhatikan, maka bisa dipastikan kualitas beragamanya itu adalah kualitas yang sangat rendah. Kalau sampai solat 5 waktu pun tidak diperhatikan, maka itu menunjukkan lemahnya kualitas beragama seseorang. Wa amuduhus shalah, dan tiang dari Islam itu adalah solat 5 waktu. Itu kedudukan yang kedua, dia sebagai tiang bagi agama ini. Kemudian yang ketiga, kedudukan solat sebagai fasil, sebagai pembatas, sebagai pembeda antara Islam dan kekufuran. Posisinya sangat penting. Kapan seseorang lepas solat tersebut, maka dia ibarat lepas pembatas antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Atau hadis yang semakna dengan hadis ini. Sesungguhnya perantara, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Kapan seseorang meninggalkan solat, maka dia seakan menghilangkan pembatas antara dirinya dengan kekufuran. Makanya para ulama kita tentang status orang yang meninggalkan solat berbeda pendapat. Tentunya yang pertama yang disepakati bahwasanya dia telah kafir adalah ketika dia meninggalkan solat karena ia meyakini bahwasanya solat tidaklah wajib, tidak perlu solat, tidak wajib. Nah, maka itu sudah menjadi ijma'ul ulama bahwasanya itu sudah dihukumi kafir, terjatuh pada perbuatan kekufuran. Karena meyakini satu di antara rukun Islam, apalagi solat, kalau diyakini bukan kewajiban. Yang menjadi perbedaan pendapat dari para ulama adalah yang mereka yang meninggalkan solat karena meremehkan solat, karena bermalas-malasan, karena menganggap remeh perkara solat tersebut. Maka disinilah ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, dan ini tidak sedikit dari ulama yang memilih pendapat bahwasanya dia juga telah terjatuh pada kekufuran, terjatuh pada pembatal-pembatal keislaman. Di antara dalilnya adalah hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi, inna bainar rajuli wa bainasy syirk wal kufri tarkus shalah. Disebutkan secara umum, bagi orang yang meninggalkan salat, dia telah menghilangkan pembatas, penghalang antara dirinya dengan kekufuran dan kemusyrikan. Dan ini menunjukkan perkara yang sangat berbahaya, perkara yang perlu untuk diberikan perhatian yang besar tentang perkara salat tersebut. Dan pendapat yang lain dari para ulama kita bahwasanya selama dia meninggalkan salat hanya karena tidak bisa melawan hawa nafsu malasnya, dan dia tetap meyakini bahwasanya ini adalah kewajiban, merupakan rukun Islam yang wajib, akan tetapi dia belum sanggup untuk menundukkan hawa nafsunya, untuk melawan rasa malas untuk melaksanakan salat, maka dia tetap dihukumi muslim, akan tetapi dia terjatuh pada dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa meninggalkan salat adalah dosa yang sangat besar. Ini kedudukan yang ketiga, bahwasanya salat adalah pembatas antara diri seseorang dengan kekufuran. Kemudian yang keempat, salat di akhirat merupakan ibadah yang paling pertama diperiksa nanti. Nah, amalan yang paling pertama akan ditanyakan dan dicek, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Bahkan dia menjadi penentu. Lalu bagaimana orang yang tidak menjaga salatnya?
Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Nah, amalan yang pertama kali kelak nanti pada hari kiamat akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seorang hamba nanti adalah salatnya. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Ketika salatnya betul-betul baik, maka akan ikut baik amalan-amalan yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika salatnya yang bermasalah, maka akan ikut. Itu menjadi indikasi, menjadi tanda bahwasanya amalan-amalan yang lainnya itu bermasalah. Maka kewajiban paling pertama yang harus kita betul-betul perhatikan adalah salat kita. Karena itu menjadi tolak ukur kebaikan agama seseorang, bahkan kebaikan amalan-amalan yang lainnya sangat ditunjang dengan kualitas salat kita. Maka mulai berbena, perbaiki kualitas salat kita, karena itu sangat menentukan amalan, kualitas amalan kita yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bagian dari menunjukkan mulianya dan tingginya kedudukan salat dari ibadah-ibadah yang lainnya, karena salat 5 waktu adalah satu-satunya ibadah yang proses pensyariatannya langsung Rasulullah SAW menerima langsung perintah tersebut di Sidratul Muntaha, di tempat yang paling tinggi, yang menunjukkan satu kemuliaan, yang menunjukkan satu keutamaan khusus bagi salat 5 waktu dibanding ibadah-ibadah yang lainnya turun melalui perantara. Turun melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Ibadah-ibadah yang lain diperintahkan, sedangkan salat Allah Subhanahu wa taala langsung mendatangkan nabinya untuk berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya terjadi di bulan Rajab. Tetapi waktu tersebut masih menjadi perdebatan, masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang waktunya kapan terjadi. Maka kaum muslimin bahkan tidak menjadi satu tuntutan atau tuntunan dari Nabi SAW untuk kita peringati secara khusus, karena dari sisi waktu terjadinya saja masih menjadi perbedaan beberapa pendapat dari kalangan ulama. Tetapi bukan dari sisi peringatannya yang perlu kita berikan perhatian. Yang perlu kita berikan perhatian adalah hikmah-hikmah dan pelajaran yang didapatkan dari proses yang luar biasa tersebut. Perjalanan yang tidak terjadi kecuali pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau diperjalankan sebelum beliau berangkat, malaikat Jibril terlebih dahulu membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membelah dadanya. Dan Rasulullah menyaksikan itu karena dia sendiri yang menceritakan. Dibelah dadanya sampai batas pusarnya, dibelah. Kemudian dibersihkan hatinya. Kemudian setelah itu barulah melakukan perjalanan yang sebelumnya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, yang kejadian tersebut menjadi satu ujian berat bagi orang-orang yang beriman pada saat itu. Ketika Nabi menceritakan, menjadi peluang bagi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik untuk mencari celah untuk menjelek-jelekkan Nabi SAW. Mengatakan Nabi telah gila. Kenapa bisa Palestina yang dengan berkendara menaiki tunggangan unta atau kuda membutuhkan 1 bulan perjalanan pergi dan 1 bulan perjalanan balik, tetapi beliau kemudian mengatakan bahwasanya dalam waktu tidak 1 malam, hanya sebagian malam saja
dia bisa melakukan perjalanan pulang balik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maka di situ diuji keimanan orang-orang yang telah beriman, dan disitulah ya mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada sahabat yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Ia digelari As-Siddiq karena dialah orang yang 100% tidak ada keraguan mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sebagian orang beriman telah dirasuki rasa ragu terhadap kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau dengan tegas mengatakan jika itu telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah kebenaran. Maka Nabi menggelari beliau Siddiqu hadhil ummah. Dia adalah orang yang selalu terdepan dalam membenarkan kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj dengan melewati menembus langit dunia, lapisan langit yang pertama, dan dia bertemu Nabi Adam alaihissalam di lapisan langit yang pertama, dan seterusnya sampai pada lapisan langit yang ketujuh. Di situ dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga menunjukkan kata para ulama kita bahwasanya para nabi pun bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim berada di tingkatan yang lapisan langit yang ketujuh, lapisan langit yang ketujuh. Dan setiap Nabi SAW bertemu, beliau mengucapkan salam kepada para nabi tersebut. Dan di lapisan ketujuh lah Baitul Ma'mur, yang merupakan tempat yang mulia, yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang kemudian ketika dia pergi dia tidak pernah lagi kembali sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu begitu banyak. 70.000 malaikat masuk ke dalamnya tiap hari, dan kemudian dia pergi dan tidak pernah lagi kembali, diganti dengan yang lainnya dan tidak pernah lagi kembali yang pernah memasukinya. Menunjukkan banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya beberapa yang biasa kita hafal di sekolah. Hanya beberapa belasan mungkin nama-nama malaikat yang biasa kita hafal di sekolah. Bukan hanya segitu. Begitu banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat tersebut. Dan kisah ini sangat lengkap diceritakan dalam hadis yang sahih, di antaranya dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu Nabi kembali, dan ketika beliau kembali ternyata bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa lah yang bertanya, apa yang engkau bawa dari Rabbmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku membawa perintah salat 50 kali dalam sehari semalam. Itu perintah awalnya. Maka Nabi Musa alaihissalam, selain karena beliau memang dikenal dengan Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Tadi ketika Nabi disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, ketika Nabi melewati Nabi Musa ketika baru mau berangkat, baru mau naik, ketika Nabi hendak berlalu, beliau menangis. Nabi pun kembali bertanya, mengapa engkau menangis? Maka dia mengatakan, dia sedih, merasa sedih karena umatnya adalah umat yang awal-awal, tetapi tidak bisa semulia umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan umat yang terakhir, tetapi menjadi umat yang paling mulia dan paling pertama masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi yang dikenal dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada umatnya. Maka dia bertanya, berapa kali? Maka Nabi mengatakan 50 kali dalam sehari semalam. Luar biasa. Sekiranya perintah itu yang terjadi, tidak ada yang bisa beraktivitas. Yang mau menjual, baru mau berangkat azan lagi. Yang mau pergi berkantor, belum masuk di kantor azan lagi. 50 dibagi 24 jam.
Nah, hampir tidak sampai setengah jam. Setiap setengah jam kita harus berwudu lagi sholat, dan butuh waktu beberapa menit ya persiapan. Maka itu ya tidak bisa aktivitas atau ya kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan stabil. Maka Nabi Musa dengan landasan kasih sayangnya kepada umatnya, dan juga itu dia rasakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya maka dia katakan irji' watlub fa inna ummataka la tatiqu, kembali kepada Rabbmu dan minta keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Maka beliau SAW beberapa kali kembali meminta keringanan hingga pada angka yang terakhir, yaitu tinggal lima waktu. Tetapi Nabi Musa belum mengatakan ya itu sudah bisa. Ya, Nabi Musa masih mengatakan irji' watlub, dan minta keringanan, fa inna ummataka la tatiq, karena umatmu tidak akan sanggup itu. Maka Nabi SAW mengatakan stahyaitu, aku sudah malu. Ya, aku sudah malu untuk kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tinggal 5 tersebut. Namun apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu terbukti. Nah, dengan lebih banyak dari kaum muslimin ya, yang tidak sanggup untuk menjaga yang 5 waktu tersebut. Sudah 5 waktu ya, dari 50 kemudian menjadi 5, tetapi masih berapa perbandingan antara kaum muslimin yang betul-betul menjaga sholat tersebut dibandingkan dengan yang menjaganya. Itu pun yang hadir ya masih macam-macam kualitasnya. Nah, ada yang setengah terpaksa. Ya, ada yang berdiri dalam kondisi loyo dan sebagainya. Ya, banyak macam-macamnya kualitasnya. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi begitulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hanya angkanya yang dikurangi. Hanya 50 dikurangi menjadi 5, tetapi pahalanya tetap pahala 50. Wa innalaka fil khamsi khamsin, sesungguhnya ya untuk kalian pahala bonus, kalian mengerjakan 5 kali dalam sehari semalam, tetapi kalian mendapatkan 50 kali nilai pahala salat. Iya, jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, dikurangi jumlahnya, tetapi nilainya, pahalanya tidak dikurangi. Ya, subhanallah. Ya, maka ya sungguh ya sudah luar biasa tidak berterima kasihnya ya seseorang yang sudah diberikan keringanan, sudah diberikan tawaran, ya bagaimana seorang pembeli misalnya atau penjual ya sudah menawar, diberikan ya potongan harga berkali-kali lipat, kemudian dia masih menawar lagi atau mengabaikan ya hal tersebut, ya maka sungguh hal yang merupakan tanda kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan ketika Rasulullah SAW mengatakan inna bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ya, pembeda antara seseorang dengan kekufuran, mungkin termasuk di dalamnya kekufuran terhadap nikmat dan kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adalah meninggalkan salat. Nah, kita telah diberikan keringanan demi keringanan, ya ternyata kita masih melalaikan perkara yang sangat penting tersebut. Ini diantara beberapa hal yang menunjukkan tingginya ya makanah dan kedudukan ya salat dalam agama kita. Ya, makanya ya diantara ibadah yang dari awal, meskipun semua kebaikan harus dididik ya anak-anak kita dari usia dini, tetapi secara khusus perintah salat Nabi SAW tegaskan secara khusus untuk harus dimulai pendidikan dan pembiasaan tersebut sejak dini. Maka Nabi SAW sejak usia 7 tahun anak-anak kita telah diberikan perintah khusus untuk memulai fokus memberikan perhatian kepada anak-anak kita untuk memperhatikan salat. Muru auladakum bis salati wahum abana'u sab'i sinin. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk memulai membiasakan salat mulai dari usia 7 tahun. Kalau dia sudah 7 tahun, ya kita sudah diperintahkan itu untuk selalu mengajak, selalu membiasakan mereka untuk melaksanakan salat, dan kita akan mendapatkan pahala dari situ.
Dan wadribu 'alaiha wa hum abana'u 10 sinin. Dan kalau sudah 10 tahun, kita harus lebih tegas lagi untuk memberikan ajakan dan mengajak mereka untuk melaksanakan sholat. 3 tahun diperintahkan untuk terus mengajak dengan ajakan yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, dengan nasihat dan peringatan. Nanti kemudian 3 tahun kita mengajak terus, ketika tidak ada pengaruh, maka ditingkatkan lagi lebih tegas dengan pukulan yang mendidik, tentunya pukulan yang tidak berbekas. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Mari kita jalankan amanah tersebut sebagai orang tua. Sekiranya masing-masing orang tua menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan banyak orang-orang yang melalaikan sholat. Namun yang menjadi masalah adalah banyak orang tua yang tidak perhatian dengan sholat. Ia saja tidak melaksanakan sholat, maka sesuatu yang sulit untuk menyuruh anak-anaknya untuk melaksanakan sholat jika dia sendiri tidak melaksanakan sholat tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian dengan sisa waktu yang ada, kita sebutkan sedikit atau beberapa poin tentang fadail. Itu tadi kedudukannya, bagaimana status pentingnya dan tingginya dan mulianya kedudukan sholat dalam agama kita. Kemudian setelah itu kita sebutkan beberapa fadailnya, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang pertama, sesungguhnya sholat merupakan atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Baca dan pahami dan dakwakan. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu berfungsi untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah termasuk dalamnya adalah salat, adalah perkara yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap apa yang kalian kerjakan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ini satu faedah yang luar biasa, bahwasanya seseorang yang betul-betul menjaga salatnya dengan baik, maka itu akan menjadi sebab untuk hatinya menjadi peka dan sensitif dengan perbuatan keji dan mungkar. Dan biasanya al-fahsya adalah dosa yang berkaitan dengan syahwat. Al-fahsya adalah dosa yang berkaitan dengan syahwat. Wal munkar adalah segala bentuk kemungkaran. Maka menjelaskan ayat tersebut, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kurang lebih semakna dengan redaksi yang beda-beda tipis, yang intinya adalah bahwasanya siapa yang salatnya tidak menghalanginya dari perkara keji dan mungkar, maka salatnya itu satu di antara tanda bahwa indikasi bahwasanya salatnya belum baik. Siapa yang sudah melaksanakan salat tetapi masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka itu menunjukkan bahwasanya salatnya masih perlu dievaluasi. Jadi bukan ayatnya yang salah, jangan mengatakan tidak benar ayatnya. Yang masalah adalah salat kita yang harus perlu dikoreksi kembali. Mungkin dari sisi pelaksanaannya yang belum sempurna, karena saat ini begitu banyak orang-orang yang sholat tetapi meninggalkan rukun di antara rukun-rukunnya. Dia sholat dengan begitu kencangnya. Ini bukan balapan yang paling kencang, yang paling juara. Ini sholat. Khususnya kalau sholat sunnah biasa. Kalau sholat berjamaah, alhamdulillah karena ada imam. Tergantung imam. Kalau imamnya kencang, makmum juga ikut kencang. Tapi kalau sholat sendiri, itu yang kadang banyak.
salat yang begitu cepat. Dan hal yang paling penting juga adalah dari sisi kekhusyuan nih ya. Itulah yang paling berpengaruh. Ketika kualitas kekhusyuan pada salat kita itu berkualitas, maka itulah yang memberikan efek dan pengaruh yang luar biasa pada pribadi seseorang. Ketika dia salat dengan betul-betul menghayati dan menghadirkan hatinya dalam melaksanakan salat tersebut, maka itulah yang akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap dirinya untuk menjadi rem untuk dia tidak mudah terjatuh pada perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat kita. Nah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan ini butuh proses. Untuk menjadi orang yang khusyuk di dalam salat bukanlah perkara yang mudah. Butuh proses, butuh latihan, melatih jiwa kita untuk betul-betul fokus dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwasanya salat adalah afdalu al-a'mal ba'da syahadataini. Salat adalah amalan yang paling mulia, paling afdal setelah dua kalimat syahadat. Karena tentunya dua kalimat syahadat adalah hal yang paling penting. Karena itu adalah kunci untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, harus diucapkan dan diyakini. Setelah itu ibadah yang paling afdal adalah salat 5 waktu. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Dan begitulah para sahabat kalau bertanya. Pertanyaan yang ketika dijawab, peluang untuk membuat dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Maka dia tanya memang, amalan mana yang paling terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu liwaqtiha atau as-salatu ala waqtiha, yaitu melaksanakan salat tepat pada waktunya. Dan ini keutamaan. Nanti akan kita sebutkan secara khusus keutamaan salat berjamaah. Dan salah satu dari bagiannya tersebut adalah membuat kita bisa salat di awal waktu. Membuat kita bisa menjaga untuk bisa salat di awal waktu, yang merupakan waktu yang paling afdal, dan salat yang paling sempurna adalah ketika dikerjakan di awal waktu. Karena ketika seseorang tidak salat berjamaah, maka itu peluang untuk dia menunda-nunda waktu salatnya, atau nanti mau habis waktu baru buru-buru untuk melaksanakan salat. Maka amalan yang paling afdal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Mas'ud, yang beliau sebutkan adalah salat pada waktunya, melebihi kebaikan berbakti kepada kedua orang tua, dan melebihi kebaikan dan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud belum berhenti, masih mau lagi. Nah, amalan apa? Qala thumma ay, kemudian amalan apa lagi? Setelah salat, Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kedudukan berbakti kepada kedua orang tua luar biasa tingginya. Bahkan ketika salat sunnah, ini salat wajib. Kalau salat wajib, maka salat wajib lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maka ketika salat wajib dilaksanakan, kemudian orang tua memanggil, maka salat wajib dilanjutkan. Nah, adapun kalau salat sunnah, maka berbakti kepada kedua orang tua didahulukan. Ketika kita sementara salat sunnah, kemudian orang tua memanggil karena membutuhkan sesuatu, membutuhkan kita, maka kedua orang tua didahulukan. Dihentikan salat tersebut, meskipun ada larangan untuk memutuskan salat, memutuskan setiap ibadah yang sudah dimulai dengan niat. Akan tetapi karena tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, maka untuk salat sunnah boleh untuk dihentikan, atau bahkan dianjurkan untuk dihentikan ketika orang tua membutuhkan, apalagi ketika
nada yang menunjukkan sangat membutuhkan keberadaan kita. Qultu tsumma, kemudian Ibnu Mas'ud lagi bertanya lagi. Nah, amalan apa lagi setelah itu? Maka Nabi SAW bersabda, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan urutan, dan memang ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya memang tadi antara salat dengan birrul walidain sudah ya kita sebutkan bahwasanya salat wajib harus lebih didahulukan. Ya, tidak boleh diputus ketika ada panggilan dari orang tua. Bagaimana dengan antara birrul walidain dengan jihad? Ya, juga ada dari Nabi SAW penjelasan tentang seorang sahabat yang ingin ikut berjihad bersama Nabi SAW, tetapi Nabi bertanya kepadanya, ahayyan walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia menjawab, masih hidup ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, memberikan arahan, fabihima tujahid, maka kepada keduanya lah engkau berjihad. Berbakti kepada keduanya lah engkau jadikan sebagai ladang jihad bagimu. Menunjukkan dalam kondisi-kondisi tertentu birrul walidain lebih tinggi kedudukannya, apatah lagi dalam kondisi jihad yang masih fardu kifayah, belum diwajibkan secara fardu ain, maka birrul walidain harus didahulukan bahkan sampai jihad sekalipun. Dan salat lebih tinggi dari semua itu kedudukannya. Maka ini menunjukkan keutamaan. Bahwasanya kita harus memberikan perhatian yang luar biasa, perhatian yang besar terhadap perkara salat. Bukan urusan kecil, bukan urusan main-main perkara salat tersebut. Dan yang terakhir kita sebutkan supaya bertambah menjadi 3 poin tentang fadail, karena ada sekitar 20-an fadail yang disebutkan tentang keutamaan-keutamaan salat tersebut. Yang ketiga adalah as-salat taqsilul khataya. Salat itu membersihkan dan mencuci dosa. Nabi SAW mengibaratkan salat seperti sungai yang deras yang mengalir di depan rumah seseorang. Beliau SAW bersabda, mathalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu, kamathali nahrin ghamara bi babi ahadikum, seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian, yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, yang dimana orang tersebut mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari. Maka dalam riwayat yang lain, hal yabqa minhu, maka di riwayat yang lain Rasulullah kemudian mengatakan, apakah akan tersisa kotoran atau daki dari orang tersebut. Dan hadis ini disampaikan kepada orang Arab. Kalau orang Indonesia masih biasa-biasa kalau mandi 5 kali, mungkin banyak atau ada yang sampai 5 kali, dan umumnya 2 kali, dan yang malas-malas 1 kali. Atau 1 kali 2. 1 kali 2 hari. Kalau pengangguran juga biasanya malas juga mandi. Tapi kalau bagi orang Arab untuk saat ini wallahu taala alam kalau dahulu, tapi kalau cerita dari teman-teman yang biasa tinggal bersama dengan orang-orang Arab, mereka biasanya ada yang mandi nanti hari Jumat. Kalau melihat Indonesia mandi 2 kali sehari itu sudah terlalu sering. Dan ini dalam hadis disebutkan 5 kali. Kalau sampai mandi 5 kali dalam sehari, maka apakah akan tersisa dari kotoran tersebut? Maka seperti itulah fungsi salat bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya dia adalah pencuci dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan? Setiap saat kita sadari atau tidak, senantiasa dosa-dosa ada di hadapan kita. Maka mari kita jadikan salat sebagai penghapus dosa-dosa tersebut. Dan itulah manfaatnya kita mempelajari fadail, keutamaan-keutamaan dari amalan yang kita lakukan, agar hal tersebut terbayang dalam niat kita ketika kita mendatangi salat. Kita mendatangi salat dengan niat kita ini banyak dosa kita,
kita ini dipenuhi dengan dosa. Maka kesempatan, semangat lagi, alhamdulillah, masuk waktu salat. Iya, semoga dengan salat yang kita kerjakan terhapus lagi dosa-dosa yang telah berlalu. Iya, ditambah lagi dengan keutamaan yang lain, langkah-langkah kita semuanya menjadi sebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang mesti kita lanjutkan pada fadail dan keutamaan-keutamaan berkaitan dengan salat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru, itu dari kelemahan dan keterbatasan kami secara pribadi, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.